Memang dunia pendidikan sekarang teh nggak tahu mau dibawa kemana gitu. Betul. Nggak tahu. Nama. Yang paling dasar misalnya etika hidup sosial ya untuk hidup bersama gitu juga kurang ya. Cuek, lu gua masa bodoh, pokoknya gua yang harus menang gitu. Itu teh menyedihkan untuk saya mah. Betul. Ya apalagi ini kan makin kacau ini era sekarang ketika COVID ya. Ini berlangsung terus kayak gini gitu sosialisasinya kan makin lama makin hilang. Iya kan? Itu ya gitu Bu, mengerikan. Meskipun waktu awal COVID ini sekolah ditutup, tapi saya bicara sih dengan beberapa orang, terutama yang punya sekolahnya besar, ya seperti gitu. Apalagi untuk anak TK, masa sekolah hari pertama teh di depan mana gurunya juga nggak jelas kan? Nah saya tuh udah ngomong, oke, kita harus taat diem di rumah segala macam. Tapi kalau di sekolah yang besar, di kelasnya besar, satu hari 1 jam aja ya buat si anak itu, lalu disekat-sekat lah, bikin kan sekolah besar mah punya duit meren bikin sekat gitu. Ya. Digilir 20 anak 5 hari, 1 hari cuma berapa orang ketemu, selamat pagi. Betul. Tapi semua lebih takut ke mana? Ke dinas pendidikan. Takutlah diginihin, takutlah digituin. Ya kalau kitanya prokesnya bener, orang tua juga bisa diajak ngerti dulu, ngomong dulu, ya ini anak-anak teh mesti bersosialisasi, nggak bisa diem di rumah dulu, apalagi yang namanya TK baru sekolah teh seperti apa gitu. Pakai seragamnya gitu. Ya. Sampai hampir 1,5 tahun anak-anak itu di depan, dia akhirnya milih mainan, main games itu. Bukan. Memang kasihan sekarang. Apalagi orang tuanya yang kalau juga sorry ya, ke bawah kasar di rumah, yang nggak apa ya namanya, ya gitu, nggak ada terima kasihnya gitu, itu menjadi parah. Makin kesananya mau jadi apa nggak tahu. Kayaknya ngeliat kondisi bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu gimana Bu? Ya memang itu kan dilema ya Bu ya. Betul kata Ibu itu penting, tapi ini kok sekarang malah jadi amburadul, beneran. Betul. Banyak anak-anak tuh ya itu pas kelihatan pas lagi nulis skripsi segala macam tuh banyak yang kacau itu. Betul. Pakai bahasa Inggrisnya setengah, bahasa Indonesia setengah, dicampur adukan dua itu. Betul. Nah itu repot. Nah tapi sekali lagi saya teh menilai ya, saya menganggap dinasnya yang nggak tegas. Saya pernah diundang oleh sekolah internasional. Ya memang kalau sekolah internasional itu pakai bahasa Inggris kan. Ya. Nah, tapi karena ada di Indonesia, jadi harus ada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sekarang pelajaran bahasa Indonesianya diajar oleh bukan yang guru bidang bahasa Indonesia, karena mereka mau menghemat, nggak tahu apa. Nah, begitulah yang terjadi. Bahasa Indonesia ada, tapi bukan oleh pakarnya gitu, bukan oleh guru bidang studi bahasa Indonesia.
Nah, saya diminta datang ke sini, ke sekolah itu, Bu, tolong dampingi guru-gurunya supaya ngajarnya itu jangan sampai kacau, keluar jalur gitu kan. Nah, jadi yang penting-penting Ibu dampingi guru-guru itu. Oke, boleh, saya bilang. Ditunggu sampai 2 bulan, beritanya nggak ada. Jadi saya balik tanya kan ke yang ngundang. Saya bilang, ini bagaimana keputusannya? Saya nunggu. Kapan saya bisa mulai mendampingi guru-guru itu? Jawabnya dong. Ibu, enggak jadi. Enggak jadi, enggak usah didampingi. Karena orang tua enggak setuju. Kalau saya diundang itu kan nanti kan ada ujian bahasa Indonesia. Jadi orang tua nggak setuju anak-anaknya ikut ujian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya dijadiin ekstrakurikuler. Bahasa Indonesia jadi ekskul. Tapi yang paling salah izin dari dinas dong. Iya. Gila. Udah. Iya. Bahasa Indonesia di Indonesia sendiri. Iya, betul. Saya pernah ngajuin pengenlah jadi dosen ya. Ya, saya masih punya gelar lah untuk layak jadi dosen. Saya kan S2. Iya. Lumayan. Pengen ngajar di Australia. Dan syaratnya apa? Mestinya TOEFL-nya bagus. Gila. Saya bilang, saya mau ngajar bahasa Indonesia loh, bukan mengajar bahasa Inggris. Betul. Gitu orang lain mah. Tapi punya. Iya. Tapi saya ngeliat ini Bu ya, terus terang saya juga ya ini karena kenekatan saya aja sih. Dia asli nekat sih. Saya tuh bahasa Inggris saya jelek. Dari dulu bahasa Inggris saya jelek gitu. Coba gara-gara kurang lebih 6 tahun yang lalu lah gitu. Saya tuh nekat ngajak ngobrol orang luar semua gitu. Akhirnya kan saya punya community ini World Wide Graphic Designer itu, satu dunia itu. Tapi setelah karena teman saya kan banyak dari banyak negara lah. Orang Korea itu bahasa Inggrisnya, waduh, hancur banget, jelek banget. Hancur. Iya kan? Orang Jepang sama gilanya itu, sama jeleknya juga. Orang Cina juga jeleknya sama. Enggak, maksudnya, tapi kalau ngomong balik lagi, itu negara hebat semua, negara gede itu. Iya kan? Negara orang besar. Arab juga susah mereka. Jadi saya pernah kursus bahasa Inggris di Australia gitu kan. Ikut. Teman-temannya kan gitu kan. Taiwan, Jepang, Korea, China. Sama itu dari daerah Timur Tengah. Wah, itu juga parah. Karena mereka nulisnya juga aneh. Betul. Turki itu juga. Kalau si Cina ke bawah, itu kan dibalik gitu. Betul. Sama, Turki juga jelek. Bahasa Inggrisnya jelek. Iya. Maksudnya, terlepas dari itu negara-negara gede loh. Dan yang maksudnya yang saya ngomong, ini yang saya ajak ngobrol itu profesor-profesor semua. Bener profesor. Dan bahasa Inggrisnya tuh, orang saya kadang-kadang, udah sama gue cuek aja telepon. Kadang-kadang karena lama-lama dekat gitu sama saya, dia pede gitu ngobrol. Tapi yang saya maksud itu, sebenarnya untuk jadi negara besar, kalau saya lihat seperti tadi ya, kayak saya lihat contohin Cina gitu ya, Jepang, Korea, itu mereka nggak minder dengan dia nggak bisa bahasa Inggris gitu. Iya. Waktu itu dia kan, saya tuh pernah ngundang profesor dari Korea datang ke Indonesia. Dia bilang, nanti dia kan ya agak ini juga lah, pusing lah nanti.
cari translator ya buat saya, buat nanti terjemahin saya ngomong. Ya udah, nggak apa-apa. Akhirnya saya juga akhirnya diundang ke Korea untuk apa, jadi pembicara di sana gitu. Dengan cueknya juga saya, apa, saya kan bahasa Inggris saya juga jelek, ya udah datang aja ke sono. Apa, dengan bahasa Inggris apa adanya saya terangin di sana. Jadi maksudnya saya lagi ngomong tuh, kita tuh kayak bangsa minder gitu. Saya ngerasa tuh itu. Iya, 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 iya. Minder. Kita ini minder. Jangan jauh-jauh, buktinya aja. Asal ada bule datang di sini gitu. Iya. Udah bukannya si bulenya belajar bahasa Indonesia. Betul, betul. Kalau kita ke Australia juga kita harus belajar bahasa Inggris ya Ya, layak. ya. Tapi kalau si bule datang ke sini ya dia mesti Betul. belajar bahasa Indonesia dong. Iya, iya, iya. Iya, memang mentalitas kita bangsa ini masih seperti zaman penjajahan. Iya, mental postkolonialis katanya Bu itu. Oh gitu. Iya katanya apa mental apa bekas jajahan jadi begitu terus gitu. Ngelihat orang luar tuh kayaknya wah gitu. Ya gila. Dan anak-anak diajar gitu, aduh, itu Mas parah nantinya. Ya, tapi sebenarnya lucunya tuh gini, merekanya sendiri orang luar itu nggak begitu, kitanya aja yang nggak apa ya minder, orangnya luarnya nggak begitu. Kitanya yang suka apa ya, eee, yang sebenarnya suka apa ya, suka ngetawain gitu, apa kalau kita bahasa Inggris kita ngaco kan teman-teman kita sendiri. Merekanya mah ya apa, dia merekanya ya apa, kayak saya ngobrol sama orang Amrik segala macam, ya buat dia sih wajar aja katanya, ya itu bukan bahasa ibu kamu, apa, cuek aja lah, apa yang penting gua ngerti kata dia tuh gitu. Iya, Ya, harusnya gitu. iya, Memang ya kalau soal mental teh susah ya. betul, Kita merdeka tuh udah 70 tahun. betul. Apa, saya kan banyak dekat tuh sama terutama sama Korea gitu ya, orang Korea. Oh, dia tuh sama itu Hangul-nya itu, apa, huruf Hangul-nya itu, itu bangganya minta ampun. Itu Ya, saya, gila ini apa, saya ngelihat ini kita makanya saya tuh lagi mikir, ini tuh kita gila ya, apa, kayak, apa, aksara Sunda, aksara itu tuh sebenarnya aset yang, mmm, harus dipertahankan. iya, orang luar Tetap hidup gitu. betul, orang luar itu datang ke Indonesia bukan gara-gara orang Indonesia jago bahasa Inggris. Justru ya kan karena apa, aksara Sundanya tuh unik gitu, apa, orang mau datang tuh kayak ke Korea, apa, dengan hurufnya macam-macam secara visual kan menarik gitu ya. Bukan datang ke sini dengan dia ngelihat bahasa Inggris lagi gitu, justru karena banyak aksara daerahnya mestinya tuh dihidupin, jadi kalau datang ke sini, dia ngelihat aksara Sunda ke sini, aksara Bali itu apa, mustinya ya, itu kan Kayak kaya gitu. Malah kita jadi kalau menurut saya rada beleguk sih. Iya beneran bodoh gitu, apa di sana begitu bangganya gitu, apa di kita malah kok ya kayak contohnya kan saya waktu itu pernah apa, diundang ke Dubai, dia juga sama, apa, tulisan-tulisan apa ya, Coca-Cola segala macam tuh diganti pakai bahasa apa, Arab gitu. Itu kan apa ya, secara orang ngelihat tuh jadi tertarik kan datang ke situ teh, lucu ya jadi begini gitu. Ya kan ada apa ya, ada pengalaman visual yang unik gitu. Mestinya sih begitu ya kalau saya lihat. Cuma kita tuh aneh gitu saya ngelihat tuh, aneh. kekayaan. Sama saya juga di desain gitu ya, saya di desain, ya itu juga jadi masalah juga. Jadi belajar, desain tuh betul nggak salah sih belajar apa, kalau di desain tuh dari Bauhaus, belajar Jerman. Dengan bangganya, oh apa, kampus kita tuh Jerman banget. Dalam arti saya, orang Jerman itu orang luar nggak akan belajar apa,
ilmunya mereka di Indonesia gitu. Nggak akan begitu. Justru kalau Indonesia kayak itu kan kayak gamelan gitu, makanya mereka datang ke kita ya kan. Apa makanya suka ditarik kan malah apa yang ahli gamelannya malah suruh ngajar di Jerman. Di kita tuh kadang-kadang suka kebalik kayak pengen ke barat-baratan malah jadi ke blinger. Iya agak begitu Iya. ngaco. Sedikit sih yang sadar, sedikit yang sadar. Iya. Semuanya nggak tahu ya, memang kayaknya orientasinya kemana gitu. Iya. Nggak punya satu jurusan gitu. Iya. Sekarang yang lucu saya nggak ngerti ya apakah itu benar atau enggak. Di Labuan Bajo, Labuan Bajo itu katanya ada daerah wisata baru yang duplikat dari Santorini. Satu di Labuan Bajo, niru Santorini, yang kedua di daerah Sukabumi, pantainya juga dibuat Santorini. Aduh, apa-apaan gitu. Iya, Kenapa kita nggak punya sesuatu yang betul. Iya. Apa ya lucu? itu? Iya memang aneh. Itu saya kan suka ngobrol juga sekarang, walaupun saya desain grafis, saya suka ngobrol sama profesor arsitek. Jadi ya di kita itu sebenarnya kalau secara arsitek juga Bu ya, kita tuh sebenarnya jadi rusak Bu. Apa mustinya dari dulu tuh dikembangin. Jadi kalau yang Bali tetap bikin seperti itu. Yang apa di Jawa biarin begitu. Soalnya ini kan kalau kita Ibu misalnya jalan-jalan kemana lah, misalnya ke Surabaya gitu, foto jebret gitu. Kalau nggak ngelihat pelangnya Ibu nggak tahu. Soalnya itu bentuknya kayak ruko semua sekarang. Iya kan jadi iya apa rumah kesan daerah Jawanya hilang. Jadi udah ruko aja mau ke mana keluar pulau manapun bentuknya sama seragam ruko WKB. Itu yang Ya betul. dikritik. Terus apa saya juga apa kan baca tulisannya dia tuh bagus gitu. Pas zamannya Soeharto itu kan nama jalan tuh diganti semua, pakai nama pahlawan kan, diganti semua. Itu juga menghilangkan kedaerahannya. Jadi kita mau datang ke mana, misalnya ke Jawa, ke mana, itu jalan-jalan Sudirman semua. Jadi nama jalannya pun hilang gitu. Apa semuanya dibikin seragam gitu malah jadi iya. Apa kita tuh kesan ada di daerah itunya hilang. Ya itu apalagi dengan ada Santorini itu lebih gila lagi. Gila, semua muji-muji, cuman saya yang bingung. Loh, kalau jangan nipu diri Iya, ke Santorini, dan Santorini yang asli mah di sono jauh. Ini betul, mah betul. Labuan Bajo. Sedih ya kalau dilihat gitu teh. Nggak punya satu kebanggaan untuk diri sendiri. Yang ada selalu minder. Gua jelek, dia bagus. Gua jelek, dia Betul, bagus. Gitu. betul. Saya kan sebenarnya kan belum sampai S3 gitu. Saya belum S3, saya baru S2. Tapi di Korea sendiri kan dia ngundang saya, dia tuh pengen dengar kok saya ngajar gimana gitu. Metode ajar saya apa? Dia tuh malah pengen pengen tahu itu gitu. Sama di waktu saya ke Dubai pun sama. Ini kan lucunya gini, mereka sendiri pengen dengar kita tuh seperti apa gitu. Kalau kita apa ya bener-bener copy paste dari luar gitu, itu malah sebenarnya buat saya malah jadi kita tuh lama-lama nggak punya keunikan apapun. Cara ngajarnya segala macam jadi nggak ada keunikan ya sama seragam semua ngapain gitu. Justru kan itu yang bikin apa saling tukar pikiran tuh karena punya keunikan ya, punya kekhasan gitu. Yang dia bisa belajar dari kita juga bisa belajar dari dia gitu. Itu sih yang kalau saya lihat ya. Dan ya mereka juga sangat menghargai sih apa kadang-kadang ya caranya gitu ya. Apa kalau saya itu apa saya ngajar tuh saya balik gitu. Biasanya kan kalau ibaratnya desain itu diajarin dari perutulan dari apa dari nol sampai jadi mobil gitu. Kalau saya balik Bu. Jadi ini mobil baru saya perutulinnya satu-satu gitu.
apa spionnya ilangin gitu. Tapi dari mobil yang ada gitu, bukan dari nge-build dari nol jadi mobil. Malah saya balik itu kayaknya kalau saya metode itu buat saya itu lebih lebih cepat gitu mahasiswa nangkep. Ya gitulah kurang lebih. Ngebongkar ya, Iya, ngebongkar. iya. Memang benar ngebongkar lebih cepat. Ya, Jadi, anak-anak teh mesti ditumbuhkan satu kebanggaan ya. Apa yang dia miliki, dia punya apa. Tapi bukan disuruh jadi pamer, hanya menyadari kekuatan apa yang dia betul, punya, dikembangkan betul. untuk yang berguna buat orang lain gitu. Ya, memang kadang-kadang tuh ada beberapa hal, ya itu kalau saya lihat tuh kita tuh suka, ya itu bangsa kita ya, terutama mindernya gede gitu. Minder, Heeh. Apa minder. teman-teman tuh saya tuh terus terang kaget, apa ya termasuk itu apa kokonya si Hari Tajil sebenarnya juga kan kaget gitu. Apa saya tuh bikin itu komunitas dunia itu apa Hmm. dengan bahasa Inggris saya yang sebenarnya bodoh gitu. Tapi ya akhirnya saya cuek aja, tapi ya gimana sekarang udah temennya di mana-mana apa jadi yang sering chat sama saya, lama-lama udah lama-lama terbiasa sendiri gitu. Ini kan di kita tuh kacaunya ya terus terang buat saya rada nggak setuju tuh tiba-tiba di S1 mahasiswa langsung ditagih TOEFL 450. Buat saya itu nggak fair. Pas udah mau lulus baru ditagih TOEFL 450. Kalau mau begitu gitu misalnya gitu, di SMA ditagih TOEFL-nya harus 350, di SMP tagih 250, di SD tagih 140, jangan ujug-ujug. Ya kan itu kan kasihan ya, apa, akhirnya nggak Kaget. kaget gitu, nggak bener gitu. Mestinya ditagihnya gradual gitu. SD harus 150, ya kalau bener-bener harus Inggris gitu ya, kan gradual gitu, bukannya ujug-ujug di ending pas tengah, pas S2 harus misalnya 500 itu mah nggak bener gitu kalau saya lihat kayak gitu. Iya kan? Ya, ya benar. Iya, nggak Bertahap semuanya betul, juga. heeh, Nah, kan ya memang itu yang akibatnya kalau nggak bertahap banyak kecurangan. betul. Oh memang ya itu kan joki-joki itu mah udah pada tahu lah. Akhirnya semuanya iya kan, bayar dah selesai gitu. Ya akhirnya juga semuanya jadi bohong besar semua gitu. Ah, Aduh, saya jadi ingat soal bayar membayar ini ya. Waktu saya S1 itu, skripsi saya adalah telaah buku pegangan murid gitu kan. Saya juga baru tahu, kaget saya. Kalau buku diterbitkan, heeh, dipakai untuk belajar di sekolah, iya. itu teh bayar Oh, per halaman. Jadi minta tanda tangan dari dinas teh. Malu. buset, Bukan, iya. Jadi bukan diterbitkan karena bermutu, tapi karena berani bayar. Ya, jadi kadang-kadang ada isinya yang aneh juga. Loh, kok bisa masuk gitu? Dan nggak diperiksa lagi. Berapa lembar itu, berapa halaman bayarnya. Boleh dapat izin terbit gitu. Rusak kan? ini ada yang menarik Bu ya, ini saya blak-blakan aja, ini bener-bener blak-blakan ini. Kalau entar ya saya ingat dulu ya, 2 SMA. Bukan kelas 3 SMA, bocor Bu. Bocor itu apa ujian nasional itu bocor. Semua itu bener-bener bocor aja. Jadi yang nggak punya mah kebangetan lah. Bocor itu bener semua. Jadi apa ya semua tuh kan teman-teman ada yang ngumpul segala macam sampai kan ada guru lesnya Mas apa di situ gitu ya. Jadi itu udah diisiin Bu semua.
Ini beneran nih ceritanya nih. Jadi semua tuh udah punya, udah ngapalin, bahkan ada yang sampaikan nyontek isinya jadi kalau tipe misalnya apa ya, misalnya P1 gitu. Dia tuh udah buat contekannya. Oh P1 tuh isinya ini. Jadi kan itu kan pas zaman saya dulu tuh gila banget tuh. Bayangin baru 5 menit itu kelas kosong, Bu. Beneran itu di Alusius, kelas kosong. Itu bener gila itu. Keluar semua. Tapi ajaibnya tuh jadi sama apa sekolah negeri sama apa jadi pada iya warawuh kan pada kenal semua gitu. Tapi gilanya tuh tapi anehnya ini kan saya teman saya itu satu kelas itu bisa dibilang contekannya sama persis persis gitu. Jadi udah pada ngapalin. Aneh nggak Bu? Nilainya bisa beda-beda. Nggak masuk akal, bener nggak? Itu ABC-nya udah sama persis, nilainya bisa beda-beda, Bu. Aneh nggak? Kan Kalau nggak soal kayak gitu ya, nggak logik kan? eh, kamu dari sisi murid, saya dari sisi guru. Heeh. Saya mah dari dulu juga udah ngomong tidak usah ada ujian negara. Saya tahu karena soal bocor satu, soal yang kedua soal masuk ke universitasnya juga kan yang enggak Betul, lulus mah diterima, benar. yang lulus gigit jari itu Betul. udah saya bilang tidak usah ada ujian negara segala macam. Itu faktor pertama. Yang kedua, saya itu juga diminta untuk koreksi ujian kan, Mhm. koreksi ujian. Itu tapi yang konyol nanya apa? Itu guru yang lain mah kan mesti diperiksanya teh 2 kali ya. Iya iya. Oleh 2 orang. Nanti sesudah saya periksa sama dia punya diperiksa lagi sama saya jadi Iya. gitu. Jadi itu mah yang terjadi, aduh kebangetan. Diambil tengah-tengahnya. Udah nggak usah jadi lama-lama koreksi gitu. Ya udah ya. Ngapain ujian, ngapain dikoreksi gitu. Ngambil tengah-tengahnya gimana, Bu, maksudnya? Kan kalau ada yang beda harusnya diperiksa lagi dong. Oh. Kalau Iya iya. saya periksa 62, dia dapatnya 70 gitu kan. Oh. Jadi beda ada Iya iya perbedaannya iya. kan. Dia nggak Jadi mau diperiksa jadi lagi jadi mah. ditulisnya 66 aja gitu ya misalnya ya. Gitu. Kacau. Ya enggak soalnya Kasihan, iya. kasihan anak dong. Betul Mungkin betul. aja yang pemeriksa yang ngasih 60 teh karena dia salah gitu. Betul betul. Yang betul disalahin jadi 60. Nah, Mhm. itu teh gitu. Itu saya tuh ini sama nih, jadi kalau cerita itu, saya kan dulu kan bandel, Bu. Kelas 1 SMP kan naik, saya pindah ke terus habis itu SMA saya balik lagi. Karena obsesi pengen di Alusius lagi. Balik lagi ke Alusius penasaran, naik lagi kelas 2. Pas kelas 2 SMA nggak naik, ini ada yang lucu, ada teman saya nggak naik juga sebenarnya, nggak naik. Akhirnya musiknya kan ini ya, bareng sama saya gitu. Ini beneran ini, pas saya kan, masih zaman dulu kan masih kayak di pelonco gitu, Bu. Terus ada teman saya, teman yang bareng nggak naik, sudah, "Lu kok kenapa jadi" dia tuh udah jadi masuk itu jadi udah tingkat 3 ekonomi, jadi semester 3. Jadi udah jadi senior saya. Saya sampai melongo, "Lu kan nggak naik bareng sama gua, kenapa lu jadi senior?" Sengak-sengek, iya biasa beli ijazah, beli ijazah SMA. Jadi langsung naik, dia jadi senior saya, Bu. Padahal nggak naik bareng. Kacau. Ya, makanya sekarang ujian negara dihapus, saya senang. Tapi di sisi lain saya tahu bahwa
apa ya namanya, dari ujian itu teh duitnya gede. Duitnya gede. Betul. Pasti ada aja cara untuk mengambil lagi cara dapat duit gitu. Iya. Ih, serem dak di sini. Betul. Itu Bu. Ih, kamu mah jadi membuat semua keluar lagi, gila. Aduh. Padahal jadi Tapi Ban, saya punya apa ya namanya, bukan trik gitu. Aduh, memang ngadepin anak zaman sekarang mah susah. Susah. Jangan pernah ngambek di depan kelas sekarang mah. Kalau kita negur satu anak atau 2 orang gitu, mendingan dipanggil. Tapi kalau kita marah di depan mereka, kita itu turun levelnya, jadi bulan-bulanan, jadi cuman sasaran ejekan gitu nantinya. Iya, saya ngerasa agak begitu aneh ya. Iya, betul aneh gitu. Sekarang agak begitu, Ya, betul. mesti kita di samping sebelnya, kita mesti lihat satu sisi yang bisa kita puji gitu. Aduh, saya waktu di itu ada anak tentara. Anak tentara konyol banget. Kalau bisa mah marah terus kalau ngelihat dia teh gitu. Nah, udah jadi ya memang saya ingat trik itu, saya bicara ke diri sendiri. Coba cari positifnya apa. Akhirnya waktu istirahat saya bilang, "Teh, kamu teh tahu nggak kamu tuh gagah?" Anak laki. "Kenapa gitu, Bu?" Ya kamu teh gagah. Kamu tuh pantasnya mah jadi jenderal loh, nanti badannya tegap gini, ya pemberani lagi. Kalau kamu cuman jadi kuli mah sayang, saya bilang. Ini berubah. Apa Tapi cara memang kita mesti kenal yang benerannya gitu. Jangan cuman sekedar ngomong gitu. harus pendekatannya personal ya? Personal sekarang. Iya. Memang capek personal teh. Tapi kalau sekali dia dapat pujian yang tepat, dia akan melesat maju gitu. Iya. Itu ada satu kelas yang kelas IPS kan biasanya bandelnya setengah mati. Waktu saya sakit, suara saya kan hilang. Nggak bicara tuh paling juga sepatah 2 patah. Tapi udah masuk semester 2, cari guru bahasa Indonesia susah kan. Jadi saya dipertahankan oleh kepala sekolah. Tapi saya tahu ini anak-anak akan mempermainkan saya dengan suara saya yang apa ya namanya, lemah, susah ngomong gitu kan. Nah, jadi waktu masuk semester genap Januari gitu, saya bilang keadaan saya seperti ini. Saya sebetulnya sakit dan tapi kepala sekolah kan rupanya susah cari guru. Tapi sebetulnya yang paling menentukan kamu. Kalau kamu mau ganti guru, bilang aja kepada kepala sekolah, nanti saya mengundurkan diri. Tapi kalau kamu mau tetap saya, tolong perhatikan mulut saya aja, karena suara saya kan udah nggak terdengar gitu. Itu jam berikutnya saya masuk, itu tadinya tuh mundur semua, kursi tuh di belakang, Pak, nggak mau di depan. Saya masuk lagi, semuanya di depan saya. Dan anak-anak itu ujiannya sampai membuat ketua yayasan itu bilang, saya heran, kenapa bahasa Indonesia lebih bagus dari bahasa Inggris?
Dan bahasa Indonesia tertinggi. Kan udah 4 ya, biologi, bukan biologi, bahasa Inggris, terus mereka kalau IPS apa ya, itunya, itu yang tertinggi. Oh, matematika juga gitu kan, matematika IPS. Itu asal pendekatannya, dan kita kalau ya memang harus jujur ya, jujur pada diri sendiri, jujur pada anaknya, personal bicaranya gitu. Saya kadang-kadang terus terang kalau lagi udah sebel gitu di kelas gitu, saya bilang, "Lu nanti kalau begini terus, gua sumpahin lo, anak lu kayak lu persis." Saking sebel. Habis kadang-kadang emang ya saya suka bilang gitu. Saya tuh terus terang nggak peduli sama kamu, saya tuh cuma peduli sama orang tua kamu, kasihan. Apa udah keluar duit gede-gede, elunya males gitu. Kasihan orang tua kamu. Saya mah nggak peduli sama kamu ya, saya peduli sama orang tua kamu. Kebayang soalnya saya juga cari duit gitu. Cari duit capek-capek kalau apa anak saya kayak saya tuh pengennya anak saya juga dimarahin gitu. Kalau misalnya apa males gitu. Ya gitu. Ngajar ngadepin anak dan hidup lagi anaknya teh memang susah. Tapi yang lucunya tuh banyak sekarang ya, bahkan ya anak-anak kuliah gitu, kelakuannya kayak ABG gitu. Itu aneh gitu, kayak nggak pantas, aduh, kayak bukan anak kuliah gitu. Itu karena anak satu saja atau dua saja yang di rumahnya itu harus diservis terus gitu, dilayani terus. Iya. Coba sekarang anak umur 4 tahun bisa makan sendiri. Iya. Gitu. Kalau anaknya nggak mau makan, mbaknya ditegur. Jadi anak itu, gue mah nggak pernah salah. Begitu. Ya, zamannya sudah berubah, sangat berubah. Betul. Tapi yang sayang ya memang Indonesianya nggak berubah. Mentalitas kolonialnya gitu. Malah ya itulah. Yang Terus orientasinya ke negeri batur gitu. Oke, Bu. Makasih Yuk, banyak ya. makasih, Ban. Yuk, Yuk. yuk.